Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trader Angkringan. Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkringan di YouTube dan follow Trader Angkringan di Spotify. Terima kasih. Disclaimer on, semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham. Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu saham syariah yaitu BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Berikut ini sekilas analisa dan pendapat pribadi saya tentang saham ini. Sebelum lebih jauh membahas BRIS, perlu diketahui tentang latar belakang dari saham ini. PT Bank BRI Syariah didirikan pada tanggal 3 April 1969 dengan nama PT Bank Jasa Arta. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Bank BRI Syariah adalah bergerak di bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi memang Bank Syariah Indonesia ini adalah gabungan dari 3 bank besar syariah di Indonesia teman-teman ya, yaitu ada BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah, dan menjadi sekarang Bank Syariah Indonesia. Sedikit saya singgung soal teknikal. Pergerakan harga saham BRIS sejak year to date mengalami kenaikan yang luar biasa, yaitu 34,11%. Sentimen lain yang membuat BRIS naik sampai ke level ini karena ada rights issue pada Desember 2022 pada tahun lalu. Karena pembahasan saya tertuju pada fundamental perusahaan, berikut sekilas informasi yang saya kutip dari emitennews.com. Bank Syariah Indonesia atau BRIS per 31 Maret 2023 meraup laba bersih 1,45 triliun rupiah, melejit 47% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 987,68 miliar rupiah. Efeknya, laba per saham dasar menanjak menjadi 31,61 rupiah dari episode sama pada tahun lalu sebesar 24,01 rupiah per eksemplar. Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudarib dari jual beli 2,98 triliun rupiah, surplus 13% dari edisi sama tahun lalu 2,62 triliun rupiah. Pendapatan bagi hasil 1,39 triliun rupiah, naik 27% dari periode sama 2022 sebesar 1,09 triliun rupiah. Pendapatan dari ijazah bersih 56,18 miliar rupiah, melesat dari 12,55 miliar rupiah. Pendapatan usaha utama lainnya sebesar 964,73 miliar rupiah, naik dari 847,44 miliar rupiah. Beban pajak 434,09 miliar rupiah, naik dari 313,53 miliar rupiah. Jumlah ekuitas 34,99 triliun rupiah, naik dari akhir 2022 sebesar 33,50 triliun rupiah. Jumlah liabilitas 70,85 triliun rupiah, turun dari akhir tahun lalu sebesar 73,65 triliun rupiah. Total aset 313,25 triliun rupiah, menanjak signifikan dari edisi akhir tahun lalu sebesar 305,72 triliun rupiah. Perkiraan harga wajar dari saham BRIS ini menurut saya adalah di 3.800. Dilihat dari historinya, dari segi valuasinya, saat ini BRIS bisa dibilang berada pada harga under value-nya. Karena ini saham perbankan, jadi diukur dengan cara yang berbeda juga. Menurut saya pribadi, untuk saat ini BRIS sudah oke untuk masuk. Resikonya lebih kecil jika tujuan investasinya dalam jangka panjang. Namun jika dalam jangka pendek, BRIS agak beresiko juga. Jadi sebaiknya pertimbangkan baik-baik dan tentukan dulu durasi investasi di emiten Bank Syariah satu ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan channel Trader Angkringan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube dan follow di Spotify Trader Angkringan. Sampai jumpa di emiten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.